Selamat bertemu kembali pemirsa semua di channel saya Abdullah Wijayanto. Di sini saya mau berbagi tentang pusar bodong atau kalau orang Jawa bilang betulnya bodong gitu ya. Nah, itu seringkali ditanyakan oleh pasien. Nah, ini kebetulan saya habis praktek, saya ada pertanyaan itu sehingga saya akan jelaskan di video saya sekali ini. Pusar bodong itu kalau dalam bahasa medis namanya hernia umbilikalis. Ini biasanya terjadi pada bayi-bayi yang prematur, berat badannya rendah. Jadi bisa terjadi seperti itu kenapa? Jadi pada saat pembentukan bayi dalam rahim itu kan terjadi penyatuan otot di dinding perut itu tidak sepenuhnya menutup, sehingga bagian usus ini ada yang keluar menonjol lewat bagian otot yang tidak menyatu dengan sepenuhnya tadi yang berada di pusar tadi. Jadi pusar itu dulunya itu adalah tempat masuknya pembuluh darah dari ibu, dari ari-ari ke bayi. Nah, setelah bayi itu lahir, pusar itu dipotong kan seperti itu. Tali pusat itu dipotong. Nah, akhirnya terus kalau Bapak Ibu lihat ya, putra-putri Bapak Ibu semua lepas, terus kemudian jadi pusar seperti itu. Lah ada yang menonjol. Kadang-kadang kita dapatkan mungkin putra-putri Bapak Ibu semua ada yang menonjol. Nah, itu kemungkinan dia belum menutup, belum benar-benar sempurna. Jadi otot di dinding perut itu belum benar-benar sempurna, sehingga bagian usus di dalam dinding perut tadi menonjol keluar, sehingga tampak seperti pusarnya menonjol atau disebut pusar bodong tadi. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, artinya pada bayi-bayi, terutama bayi yang prematur atau berat badan lahir rendah atau bayi normal sekalipun juga bisa mengalami seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti itu, nah itu pertama kali jangan panik dulu ya, jangan bingung ya, apakah ini karena Grito seperti yang di video saya sebelumnya ya, saya cerita tentang Grito, apa karena nggak dikasih Grito? Enggak ya, itu walaupun mau dikasih Grito, mau nggak dikasih Grito, kalau memang otot dinding perutnya masih belum menutup, dia akan lemah di situ, nggak ada tahanan dari dinding perut, akhirnya bagian dari ususnya menonjol. Nah, seperti itu, akhirnya dari luar akan kelihatan dia bodong. Dia nanti seiring bertambah usia, lubang dinding perut yang tadi belum benar-benar nutup tadi akan secara relatif akan semakin mengecil seperti itu, sehingga dia akan sembuh sendiri, nggak perlu tindakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu harus pakai Gluta, atau dulu pernah disarankan untuk pemakaian koin. Nah, pemakaian koin ini tujuannya sebenarnya untuk menjaga biar usus yang ada di dalam dinding perut tadi keluar. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang bayi itu alergi dengan plester yang dipakai untuk mempertahankan supaya koin itu nempel di situ. Nah, akhirnya karena dilihat dari studi dia, dari penelitian, dia tidak ada memberikan manfaat yang berarti, sehingga pemakaian koin sekarang lebih ditinggalkan seperti itu. Jadi jarang sekali pusar bodong atau hernia umbilikalis ini dilakukan tindakan, karena nanti seiring bertambah usia dia akan mengecil dan bodong tadi akan kembali normal, nggak bodong lagi seperti itu. Lah, kapan akan lakukan tindakan? Itu apabila bodong tadi nggak bisa masuk lagi, artinya usus tadi keluar, terus kemudian kegencet, terus kemudian terjadi peradangan di situ, bayinya muntah-muntah. Nah, itu harus segera dibawa ke dokter. Tapi itu sangat jarang, dan selama saya menjadi dokter anak belum pernah saya menemukan seperti itu. Biasanya akan membaik dengan seiring bertambahnya usia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet tombol notifikasi sehingga pemirsa semua bisa mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.